Pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, Andi Harun Saifuddin Zuhri, kini sedang fokus bekerja keras untuk merealisasikan visi Samarinda Maju, Kaltim Maju, mandiri, adil, berjaya, dan unggul. Namun demikian, Wali Kota Samarinda harus menghadapi sederet pekerjaan rumah dan tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran yang dimiliki, kompleksnya persoalan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, isu lingkungan, hingga pada persoalan perubahan ekonomi global dan nasional yang berdampak pada pendapatan daerah. Beruntungnya, Wali Kota Samarinda tidak bekerja sendiri, dibantu oleh tim Wali Kota untuk akselerasi pembangunan atau TWAP. Lantas bagaimana TWAP mengoptimalkan pekerjaan ini? Ini yang akan kita bahas dalam fokus redaksi pekan ini dengan mengangkat tema mengejar target program prioritas Wali Kota Samarinda. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan lihat terlebih dahulu satu pilihan berita yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut ini. Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan lokasi pembangunan sekolah rakyat di kawasan Palaran, tepatnya di samping Stadion Palaran dekat SMK Negeri 14. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan Pemkot mendukung penuh pendirian sekolah rakyat karena sebuah program inisiatif pemerintah pusat yang ditunjukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin. Sebagai bagian dari tahap awal, Pemkot juga telah menyiapkan fasilitas sementara untuk menampung 100 siswa pertama yang dipastikan akan menjadi bagian dari sekolah rakyat. Lokasi sementara itu akan berada di Yayasan Melati yang akan direhabilitasi ringan sebelum digunakan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi teknis terhadap seluruh persyaratan mulai tanggal 21 hingga 25 April 2025. Kota Samarinda dijadwalkan mengikuti proses itu tanggal 21 April. Andi Harun menjelaskan tim Pemkot yang terdiri dari Sekda, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup akan berangkat ke Jakarta untuk mewakili Samarinda dalam proses itu. Hal ini dilakukan guna memastikan semua aspek teknis seperti izin pemanfaatan bangunan gedung, kesesuaian tata ruang, serta aspek lingkungan seperti UKL-UPL telah terpenuhi. Dikit Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Ya demikian kita saksikan satu pilihan berita dalam fokus redaksi pekan ini terkait dengan tema yang kita bahas mengejar program prioritas Wali Kota Samarinda. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Wali Kota untuk akselerasi pembangunan atau TWAP Samarinda, Bang Sapar. Bang, terima kasih sudah diterima. Bang Sapar ini sudah memasuki pertengahan tahun 2025. Siap. Kita melihat di periode kedua Wali Kota Samarinda, Pak Andi Harun, masih ada pekerjaan rumah, sederet tantangan juga masih cukup banyak begitu. Siap. Beberapa waktu terakhir banjir masih terjadi, walaupun memang Samarinda sekarang terlihat berbeda, Bang. Ya. Di sudut-sudut kota sudah terlihat berbeda. Namun permasalahannya tidak hanya berhubungan dengan trotoar, tapi pembangunan lain juga harus dikejar begitu. Evaluasi apa yang saat ini dimiliki oleh TWAP di pertengahan tahun 2025 ini, hampir di pertengahan tahun 2025 ini, Bang Sapar? Baik, TWAP sungguhnya tidak dalam posisi melakukan evaluasi terhadap kerja pemerintah kota, karena itu ranah DPRD Kota Samarinda. TWAP sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pak Wali Kota dalam rangka membantu Wali Kota dan pemerintah kota, maka tentu seluruh visi, misi dan program kerja pemerintah kota dibantu oleh TWAP dalam rangka kepentingan mengakselerasi pembangunan Kota Samarinda. Bang Sapar, saya garis bawahi dulu nih ya, evaluasi khususnya untuk mengoptimalisasi peran tugas dari TWAP. Tentu kalau melakukan upaya percepatan, tentu harus mengevaluasi juga dong Bang ya, apa yang sudah dilakukan oleh TWAP sampai di pertengahan tahun ini begitu. Sepakat. Iya. Sepakat. Oleh karenanya kita melakukan list inventarisasi sejumlah program kerja pemerintah kota dalam hal ini OPD dalam kebutuhan mengakselerasi pembangunan Kota Samarinda sesuai dengan visi misi pemerintah kota, maka kita ada catatan-catatan, misalnya bahwa
soal pengendalian banjir sebagai skala prioritas atau Pak Wali sering menyebutnya sebagai program yang sangat super prioritas. Maka kita terus memantau ke lapangan program super prioritas ini, melihat fakta-fakta lapangan. Sedang saja pemerintah kota itu bekerja keras, tetapi memang tidak bisa serta-merta persoalan banjir ini bisa kita atasi dalam waktu yang hanya satu periode yang tidak sampai 5 tahun. Dan di periode kedua baru kemudian memasuki usia 4 bulan. Namun demikian harus pula diakui bahwa dari sekian banyak titik lokasi banjir dan durasi banjir, harus diakui banyak mengalami kemajuan. Nah, oleh karenanya kita terus memantau ini, memberi masukan, catatan, dan bekerja dalam rangka untuk percepatan. Ada fakta yang harus juga orang Samarinda tahu bahwa betapa berat pengendalian banjir Samarinda, satu kondisi existing yang memang antara dataran Samarinda dengan Sungai Mahakamnya itu relatif agak sama ketinggiannya. Kemudian Samarinda merupakan titik temu antara air laut dengan air Mahakam dari pedalaman. Jika curah hujan kita semakin tinggi, maka kondisi itu akan masuklah air Mahakam ke dalam kota Samarinda. Yang kedua, yang tidak kalah penting, existing pula, Samarinda ini adalah dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Fakta dan hasil tinjauan lapangan, drone yang kita lakukan, misalnya di Lojanan itu kenapa banjir, itu ternyata kiriman dari kilo 8, kilo 10. Itu wilayah Kukar berkontribusi terhadap banjir Lojanan. Nah, begitu pula dengan wilayah utara misalnya, Waduk Benanga yang terus mengalami pengurangan debit air akibat sedimentasi yang tinggi. Tetapi di hulunya itu Badak Mekar, daerah-daerah muara badak itu, Kutai Kartanegara, eksploitasi tambang batu bara yang begitu gila-gilaan, ini juga mengirim arus air ke wilayah kota Samarinda. Nah, sesungguhnya ini harus kerja bersama, sinergi antara pemerintah kota Samarinda dan Kutai Kartanegara. Dan jika kita ingin serius mengatasi problem banjir Samarinda, maka sinergi itu adalah Samarinda, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai. Artinya harus ada sinergi, Bang. Sinergi semua pihak. Tentu selain daripada itu di hilirnya adalah atau partisipasi publik masyarakat Kota Samarinda juga harus ikut ambil bagian dalam rangka menciptakan Samarinda bebas banjir. Ya, Bang Sapar tadi menyebut bahwa ada banjir kiriman di daerah Kutai Kartanegara dan di daerah hulu, Bang, ya. Betul. Yang kemudian di sana banyak aktivitas pertambangan dan lain sebagainya. Samarinda juga masih punya pertambangan kan, Bang, ya. Tambang ilegal yang kemarin kemudian di Unmul misalnya salah satu, atau beberapa yang mencoba clearing dengan alasan membuka pemukiman tapi digali dulu begitu. Beberapa kali Wali Kota Samarinda juga masih menjadikan ini sebagai catatan isu persoalan lingkungan begitu. Betul. Apa tanggapan dari Bang Sapar? Ya, memang sedang berproses menuju tahun 2026 dengan RT RW yang sudah disepakati oleh pemerintah pusat, ditandatangani. Dan RT RW itu per tahun 2026 Samarinda harus bebas tambang. Artinya apa? Seluruh aktivitas tambang yang berizin maupun tidak berizin harus stop di kota Samarinda. Nah, itu RT RW Samarinda. Namun demikian ya tentu terus kita awasi, kita sulit juga untuk memastikan Samarinda ini tidak ada tambang karena memang sedang berproses menuju 2026. Jadi kita tidak bisa saat ini karena RT RW-nya seperti itu.
Tetapi Pak Wali terus mengumumkan kepada halayak ramai, kepada publik, bahwa ya tahun 2006 Samarinda akan mengakhiri eksploitasi tambang batu bara. Iya, Bang Samar, itu merupakan dua bagian Bang ya. Kita Ya. berbicara mengenai penanganan banjir, kemudian juga ada isu lingkungan mengenai tambang Ya. liar atau tambang berizin yang ada di Samarinda yang kemudian sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap masih adanya banjir dan lain sebagainya. Berbicara mengenai visi misi yang diemban oleh Wali Kota Samarinda saat ini, tentu tidak hanya berkutat kepada dua bagian ini. Kita masih melihat di Samarinda juga berhubungan dengan sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Catatan apa kemudian di sektor-sektor lain yang kemudian TWAP miliki? Alhamdulillah Samarinda ini ekonominya terus tumbuh. Jadi pertumbuhan ekonomi Samarinda itu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi nasional tumbuh di angka 5,sekian%. Pemerintah provinsi berada di angka 6,sekian%. Samarinda tumbuh berada di angka 8,66%. 8,66%. Ini informasi terakhir. Artinya apa? Kerja keras kita, Pak Wali Kota, itu ternyata membuahkan hasil dengan indikator pertumbuhan ekonomi berada di angka 8,66%. Terkait dengan apa yang saya mohon maaf juga tambahkan lagi begitu terkait dengan sektor perekonomian yang Abang tadi katakan bahwa di Samarinda geliatnya sangat terasa dengan laporan tadi pertumbuhannya sekitar 8% lah. Bagaimana kemudian dengan tanggapan kami sempat kemudian mendengarkan penjelasan dari BI mengenai kondisi bukan inflasi Bang tapi deflasi ya. Tapi kondisi deflasi dianggap bahwa ini juga menjadi satu alarm karena ada masyarakat yang kemudian mengantisipasi untuk membelanjakan uangnya karena takut dengan perubahan perekonomian secara global dan nasional yang kemudian berdampak kepada daerah. Betul. Salah satu misalnya Bang ketika kita bicara mengenai efisiensi yang diberlakukan secara nasional kemudian ke daerah itu berdampak kepada sektor perhotelan begitu yang kemudian sempat muncul kemarin. Nah, bagaimana dengan Samarinda Bang? Karena kan Samarinda juga bagian dari MAHES begitu kan banyak pertumbuhan perhotelan dan lain sebagainya. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa pengaruh global nasional dengan efisiensi itu pasti berdampak pada daerah kita. Hampir seluruh daerah mengalami hal yang sama. Ada kota di Jawa Barat, 3 hotelnya tutup. Ya sudah, efisiensi berdampak kepada okupasi hotel. Nah, otomatis nanti di hilirnya lagi dampak terhadap tenaga kerja, pengurangan tenaga kerja berdampak kepada pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi pasti menurun. Itu tidak bisa kita hindari. Nah, ini akan terjadi di banyak daerah. Namun demikian, Samarinda sebagai ibu kota provinsi, saya belum mendapatkan data dari Bank Indonesia, tetapi sejauh yang kita ikuti laporan itu ya tumbuh tapi lambat, mengalami tentu ada gangguan, tapi hotel-hotel kita lumayan masih tetap terisi. Mungkin kalau dalam 1 minggu 3 hari kan gitu mulai terisi. Yang pasti memang efisiensi ini memberi dampak ekonomi. Tidak saja nasional, tetapi termasuk lokal kita. Iya, Bang. Saya kembalikan kepada tugas fungsi dari TWAP, Bang. Keberadaan TWAP kan tentu membantu wali kota untuk melakukan program percepatan, Bang. Di kesempatan atau periode kedua ini tentu ada program-program yang dilanjutkan, ada program yang ditambahkan, begitu, Bang. Apa tantangan Samarinda di periode kedua ini selain tadi berbicara mengenai keterbatasan anggaran ya tentu yang karena tadi ada efisiensi dan lain sebagainya. Apa yang kemudian menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah Kota Samarinda yang dilihat oleh TWAP, Bang? Indikator lainnya adalah selain 8,66%, indikator lainnya adalah PAD kita meningkat 1,2 triliun. Anda bayangkan periode pertama Andi Harun 2021 menerima PAD dari pemerintah sebelumnya hanya berada di 380 miliar. PAD? PAD. Terus tumbuh, setiap tahun tumbuh.
dan hari ini berada di angka 1,2 triliun rupiah. Pertumbuhan terbesar berada di sektor apa? Pertumbuhan tentu semua berkontribusi di hotel, perhotelan, jasa, perdagangan, ya kan? Semua tumbuh dengan baik. Semua tumbuh dengan baik. Memang Samarinda ini menegaskan dirinya tidak lagi berbasis sumber daya alam, tapi berbasis industri jasa perdagangan. Maka perhatian pemerintah kota ke arah sana. Intinya naik. APBD kita sudah masuk ke angka 5, hampir mungkin 6 triliun. Ini sebuah lompatan. Namun demikian angka yang besar itu, tapi kecil dibandingkan dengan daerah yang berbasis sumber daya alam, kan gitu. Kita dihadapkan pula dengan kompleksitas masalah yang begitu banyak. Pengendalian banjir yang terus harus mendapat perhatian. Misalnya soal nanti Samarinda dapat tugas pembebasan lahan pinggir Sungai Karamumus untuk memastikan seluruh pinggir Sungai Karamumus tidak ada lagi belakang rumah warga di atas sungai. Itu terus bergerak ke arah sana agar Samarinda ini semakin tertata. Target di periode kedua pembebasan itu seberapa? Apakah dibebaskan total, mampu total atau gimana? Target? Semua akan total, semua. Bahkan itu tidak sekedar Sungai Karangmumus, Sungai Karangasem kecil, Sungai Karangasem besar, yang di jembatan Stres, Teluk Lerong, itu semuanya masuk akan kena garap. Pembebasan sosialnya oleh pemerintah kota, rumah-rumah warga kan dipindah, dibongkar. Karangasem besar begitu pula. Intinya kita berharap Samarinda semakin terapi, lingkungan semakin bagus, sehat, semakin tertata. Itu poin kita, intinya harapan kita satu periode kedua ini, semoga ini bisa diatasi semua. Baik. Ini kaitan dengan soal penataan sungai di Samarinda yang terhubung pula dengan program pengendalian banjir. 10 program prioritas itu tetap berjalan. Walaupun ada satu program yang harus terhubung dengan pemerintah nasional dan IKN. Apa itu? Ya, Skytrain, monorail. Itu tentu kita meminta pandangan para ahli di Jakarta dan tentu anggaran yang tidak kecil terhubung pula dengan pembangunan IKN. Kalau 9 prioritas lainnya secara simultan berjalan dengan baik, termasuk Probobaya ini terus kita laksanakan. Itu terkait dengan pertanyaan partisipasi masyarakat di Probobaya itulah tumbuh pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota. Mereka melalui Probobaya rembuk warga di lingkungan RT membuat rancangan program 1 tahun ke depan dalam Probobaya, diberi anggaran 100 juta rupiah per RT per tahun dengan 2 belahan program Probobaya infrastruktur berskala kecil dengan pemberdayaan masyarakat. Dan itu sudah terbukti di periode pertama sudah berjalan. Sudah berjalan. Ada partisipasi intens dari masyarakat, melibatkan masyarakat dalam rembuk warga, warga yang menentukan prioritasnya, warga yang melaksanakan pembangunannya, yang melalui Pokmas namanya, Pokmas dari RT atau perwakilan RT, gabungan warga, merekalah yang melaksanakan pelaksanaan pembangunan berbasis RT. Iya, Bang Sapar, ketika berbicara mengenai upaya percepatan dengan berbagai tantangan yang tadi kita sebutkan, mulai dari yang pertama, tadi Abang menyebut mengenai kompleksnya persoalan infrastruktur, yang juga masih di dalamnya ada persoalan banjir. Kemudian kedua berbicara mengenai anggaran yang terbatas.
Ya, kemudian ada perubahan perekonomian global, nasional sampai berpengaruh kepada daerah, dan kita masih berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia. Bagaimana kemudian Bang Sapar dapat menginformasikan kepada masyarakat selaku ketua TWAP Samarinda bahwa seluruh program yang masuk dalam visi misi Wali Kota Samarinda ini bisa benar-benar terrealisasi, Bang? Singkat, Bang, silakan. Ya, jadi intinya adalah kerjasama, sinergi, kolaborasi, lalu sama pikiran kita dengan Pak Wali, tidak boleh tidak sama, semuanya dalam rangka untuk akselerasi terwujudnya Samarinda yang pembangunan berkelanjutan, Samarinda yang maju. Tanpa sinergi kolaborasi antar OPD, kemampuan OPD menangkap maunya wali kota, membaca visi misi dengan baik, membangun kerjasama yang baik, itu tidak akan bisa terwujud. Dan TWAP terus bersama OPD, bersama wali kota dalam rangka untuk mengakselerasi visi misi Pak Wali menjadi nyata. Nyatanya seperti apa? Kita harapkan kita bisa mereduksi banjir, bisa mengatasi persoalan sampah yang kalau selama ini luar biasa sampah Samarinda, tapi pelan-pelan harus kita akui Samarinda semakin bersih. Infrastruktur Samarinda yang dalam visi misi disebut Pak Wali sebagai infrastruktur yang mantap, ini juga kita lihat jalan kita semakin baik, semakin rapi, trotoar semakin rapi. Ya, semuanya dalam rangka untuk ya mewujudkan Samarinda yang semakin maju, sebagai kota yang berperadaban, peningkatan kualitas yang terus kita intensifkan. Insya Allah bulan Juli, bulan 8 kita akan hadirkan sekolah unggul, sekolah prestasi di SMP 16 Sungai Kunjang, SD, SMP, sampai SMA. Kita akan sudah terima siswa baru, ditambah lagi program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Sekolah Rakyat, insya Allah akan berdiri 2026. Kita mulai penerimaan 100 siswa di 2025. Sekolah Rakyat ini dibiayai oleh Kementerian Sosial pemerintah pusat, 280 miliar untuk membangun gedung, khususkan untuk orang miskin. Sekolahnya boarding school, ada asrama, makan semua ditanggung dan pakaian semua ditanggung. Baik. Semuanya dalam rangka untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika SDM kita unggul, birokrasi kita kuat, visi pemimpin itu bisa kita wujudkan. Menjadi maju. Menjadi maju Samarinda. Mandiri, adil, berjaya, dan unggul. Siap. Baik, terima kasih Bang Sapar atas waktu yang diberikan dalam Fokus Redaksi Pekan ini. Demikian perbincangan kita bersama dengan Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Percepatan TWAP Samarinda. Sekali lagi terima kasih Bang Sapar. Kita tunggu lagi gebrakan-gebrakannya, percepatan pembangunannya. Semoga semua dapat terrealisasi dengan baik. Demikian Fokus Redaksi Pekan ini dengan bahasan terkait dengan mengejar program prioritas Wali Kota Samarinda. Banyak sekali tantangan yang ada, namun ya tadi mendengar penjelasan dari Ketua Tim TWAP, ini akan menjadi bagian dari akselerasi dan upaya percepatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Sampai jumpa dalam Fokus Redaksi Pekan depan dengan tema yang berbeda yang akan menjadi pilihan kami. Sampai ketemu.